Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul saham terbaru yang dibeli oleh Lo Keng Hong, borong di harga 246 dan punya 205 juta lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang belum lama dibeli oleh Lo Keng Hong. Berdasarkan keterbukaan informasi, LKH pernah membeli saham ini di bulan April 2021 pada harga Rp246. Sampai video ini dibuat, setidaknya Lo Keng Hong sudah mempunyai 205 juta lembar saham atau 5,16%. Seperti biasa, saham yang dibeli LKH punya valuasi yang sangat rendah. Begitu juga dengan saham ini yang hanya punya PBV 0,2 kali. Sekarang, Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Cevin punya aset 7,8 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 10,91 triliun. Artinya aset perusahaan turun 3,11 triliun atau 28,51% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 7,8 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen sebanyak 5,61 triliun. Artinya 71,92% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pembiayaan konsumen. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,56 triliun atau 21,76%. Selain piutang pembiayaan konsumen, ada juga tagihan anjak piutang. Dari total aset 7,8 triliun, perusahaan punya tagihan anjak piutang sebanyak 0,6 triliun, yang artinya 7,69% aset perusahaan berada dalam bentuk tagihan anjak piutang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,07 triliun atau 10,45%. Kedua, liabilitas. Cevin punya liabilitas 2,98 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 6,17 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 3,19 triliun atau 51,70% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 2,98 triliun, perusahaan punya utang bank sebanyak 2,68 triliun. Artinya, 29,93% utang perusahaan berada dalam bentuk utang bank. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,21 triliun atau 31,11%. Selain utang bank, ada juga utang lain-lain. Dari total liabilitas 2,98 triliun, perusahaan punya utang lain-lain sebanyak 0,135 triliun, yang artinya 4,53% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang lain-lain. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Ketiga, ekuitas. Cevin punya ekuitas 4,81 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4,74 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,07 triliun atau 1,48%. Dari total ekuitas 4,81 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 3,43 triliun. Artinya 71,31% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,07 triliun atau 2,08%. Keempat, pendapatan. Cevin punya pendapatan 1,07 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1,35 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,28 triliun atau 20,74% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Cevin punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,99 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,27 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 0,28 triliun atau 22,05% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Cevin mampu menghasilkan laba sebanyak 74,55 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 61,75 miliar, berarti laba perusahaan naik 12,8 miliar atau 20,73% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Cevin punya ROE 2,07% dengan NPM 8,87%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 61,93%.
Rasio ROE dan NPM Kevin sangat rendah dan kurang menarik. Meski begitu, dari sisi DER, saham ini cukup baik dengan rasio yang hanya 61% saja. Ini tentu cukup unik, karena biasanya perusahaan pembiayaan punya DER yang besar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 10,02 kali dan PBV 0,21 kali. Kevin punya valuasi PBV yang sangat rendah, di mana hanya 0,21 kali. Meski begitu, dari sisi PER, saham ini tidak bisa dikatakan murah lagi karena PER-nya sudah di angka 10 kali. Kedepan diharapkan Kevin mampu meningkatkan labanya lebih besar lagi agar PER-nya menjadi lebih rendah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Penurunan total aset berasal dari berkurangnya piutang pembiayaan konsumen. Kedua, penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya utang bank. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, laba bisa tumbuh karena meski pendapatan berkurang, namun penurunan biaya jauh lebih besar dari penurunan pendapatan. Kelima, rasio keuangan cukup rendah dengan ROE dan NPM yang berada di bawah 10%. Keenam, valuasi PBV masih menarik, di mana Kevin punya angka yang sangat rendah, hanya 0,2 kali. Demikian analisis singkat saham Kevin berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Thank you.